kan sebagai apa ya? Sebagai eh, metabolit, hasil metabolit juga. Nah, ketika ketika apa ya? Ketika di atas itu metabolisme cepat, kita butuh apa ya? Butuh di dalam tubuh itu butuh peredaran yang cepat. Jadinya semakin banyak air yang terpakai oleh tubuh. Akhirnya apa? Akhirnya kita ada apa ya? Kemungkinan untuk lebih cepat untuk haus dan dehidrasi seperti itu. Karena metabolisme yang lebih cepat pada kita di daratan. Begitu, Mbak. Bisa dipahami? Izin bertanya lagi, Ibu, kalau Iya, misalnya kondisinya itu seperti orang yang masuk ke kapal selam itu kan ada di bawah laut, itu kan ada tekanan juga, Ibu. Itu apakah juga membutuhkan peningkatan kebutuhan cairan? pastinya, pastinya. Ketika ada di ketika ada kita ada di tekanan yang lebih tinggi dari tekanan apa ya, atmosfer biasa ya. Ketik gini, jadi tubuh itu kan perlu adaptasi ya ketika kita entah berada di atas apa ya, berada di tekanan tinggi atau tekanan ya di bawah ya. Pokoknya beda tekanan di lingkungan sekitar kita itu kan butuh adaptasi. Dan ada pastinya ada apa ya? Perubahan-perubahan sistem tubuh yang itu akan menyebabkan perubahan apa ya, kebutuhan-kebutuhan yang meningkat. Sebenarnya nggak cuma air aja ya, kebutuhan energi pun juga meningkat ketika kita berada di tekanan tinggi begitu. Pastinya akan berubah karena metabolisme tubuh kita akan sedikit berubah, nggak semuanya sih, maksudnya nggak secara ekstrim enggak, tapi ada perubahan dan itu tidak seperti yang biasanya, seperti itu. Jadi ada peningkatan-peningkatan kebutuhan. Sebenarnya nggak cuma air, kebutuhan energi pun juga meningkat karena pastinya ketika di tekanan tinggi, itu tadi metabolisme kita apa ya, jadi cepat gitu. Jadi ya energinya cepat, cepat apa? Cepat terbuang begitu. Terbuang energi itu kan ATP plus H2O ya. Jadi apa ya? Panas tubuh karena pembentukan energi itu yang menyebabkan cairan kita berkurang. Entah di atas apa ya, pokoknya kita di perubahan tekanan yang berbeda dari kita lingkungan biasanya. Kalau misalnya misalnya kita udah sering ya, misalnya pramugari gitu atau pilot, yang udah sering sudah bisa beradaptasi dengan tekanan di atas ya, itu ya dia akan biasa saja ketika dia sudah berkali-kali apa ya, bahkan mungkin ketika turun dia eh, ada harus adaptasi lagi. Tapi ketika dia di atas ya udah lebih biasa aja daripada seseorang yang jarang terbang. Nggak semua apa ya, nggak selalu apa ya, nggak selalu ketika kita eh, ketika di pesawat terbang ataupun di kapal selam itu selalu kita dehidrasi atau apa. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa, dia akan misalnya tubuh menyesuaikan dengan lingkungan di sana, dia akan biasa aja begitu, Mbak. Tapi kan nggak semua orang kan terbang ya tiap hari begitu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu, terima kasih. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Sama lah kita kalau misalnya dari apa namanya, cuaca Jember aja lah, dari Jember ya, banyak kan panas begitu. Kemudian tiba-tiba kita harus stay misalnya di tempat yang dingin, yang dingin, Malang ataupun Bandung gitu ya. Itu pasti juga akan ada perubahan kebutuhan cairan gitu ya. Jadi tubuh akan beradaptasi dan lain-lain dan lain-lain. Kalian ketika kalian berada pada kondisi yang dingin, pasti tubuh kalian akan lebih cepat kering. Nah, itu sama problemnya ketika kita ada di high altitude, apa, ketinggian yang tinggi atau apa, tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah atau dari rendah ke tinggi. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Oke. Jadi di sini air itu beda ya, air dan elektrolit. Air itu ya air ya, water, elektrolit itu adalah
zat yang terlarut di dalam air, begitu, ion-ion ya. Jadi air itu melarutkan zat yang diklasifikasi menjadi dua, elektrolit dan non elektrolit. Jadi kalau elektrolit itu senyawa yang bisa terurai menjadi ion. Ya, contohnya garam anorganik, asam basa, protein, beberapa protein. Jadi elektrolit itu bisa berarti bisa berenang, bisa berdiri sendiri gitu ya, ketika di dalam air langsung pecah gitu ya. Kalau non elektrolit dia ini eh, tidak tidak terurai dalam lautan ya. Tidak ada muatan listriknya seperti glukosa, lemak, kreatinin dan urea. Jadi dia punya ikatan kimia gitu yang eh, tidak akan bisa pecah gitu ya. Kalau elektrolit ya ion dia akan berpisah begitu ya, akan terurai. Contoh-contoh elektrolit itu ya seperti natrium, kalium. Kalau masih ingat tabel periodik dia ada di 1A dan 1B ya. Alkali ya. Dia adalah elektrolit 1A 1B itu ya. Golongan 1A 1B. Nah, elektrolit sebagian besar diperoleh dari yang mana? Dari makanan dan cairan yang kita minum gitu ya. Jadi ada minuman apa makanan-makanannya garam lah ya. Kita makan garam, makan micin ya, itu nanti di dalam tubuh akan diurai menjadi elektrolit-elektrolit dan dia akan dikeluarkan melalui keringat, feses dan urin. Nah, di sini yang mengatur keseimbangan elektrolit itu adalah ginjal begitu. Nah, ini adalah bagaimana cara mengukur konsentrasi elektrolit eh, per liter ya. Jadi kesatuannya mili ekuivalen per liter untuk konsentrasinya gitu ya. Ini yang sekedar tahu saja bagaimana cara mengukur konsentrasi elektrolit gitu. Jadi kalau misalnya ada natrium misalnya konsentrasinya sekian, jadi 143 mili ekuivalen per. Jadi ada 143 mili ekuivalen di dalam 1 liter larutan. Seperti itu. Di ion konsentrasi dalam miligram per liter dibagi dengan atom ya, nomor atom kalikan electrical charge ya. Jadi ionnya berapa? Satu plus atau dua plus? Kalau satu satu ya kalikan satu, kalau dua kalikan dua plus kalikan dua. Seperti itu untuk menghitung konsentrasi elektrolit. Nah, di sini komponen penyusun elektrolit itu ada siapa saja? Ada natrium atau sodium, kalium, potasium atau potasium, fosfat, kalsium, magnesium, dan klorida. Nah, ini ya. Jadi kalau di ini yang coklat ini cairan darah, cairan intersisial dan intraseluler. Jadi kalau natrium itu banyaknya di cairan ekstraseluler. Ya, kalau kalium dia ada di cairan intraseluler banyaknya. Jadi natrium dan kalium itu sifatnya adalah oposit ya. Jadi nggak pernah akan jadi satu kayak air dan minyak ya. Jadi kalium itu ada di dalam intraseluler dan natrium ada di luar. Dan dia tidak akan eh, apa ya, tidak akan nyam kalau dia di air dia tidak akan saji satu gitu ya. Udah ada tempatnya masing-masing begitu. Ya, di ini ya dalam mili ekuivalen. Jadi natrium itu banyaknya di interstisial ya atau ekstraseluler dan ini ya ekstraseluler terutama di interstisial. Kalau kalium dia banyaknya di intraseluler dan yang lain-lainnya bisa dibaca sendiri komposisi elektrolit terutama kita fokus ke natrium kalium ya itu yang paling banyak karena konsentrasi paling banyak ya. Kalau anionnya paling banyak klorida ya klorida di eh, cairan ekstraseluler. Jadi kalau natrium itu pasti pasangannya adalah Cl, NaCl atau garam.
Yang bisa berpindah-pindah itu anionnya sih. Kalau kation yang tidak, dia jarang bisa berpindah-pindah gitu. Ini juga sama ya, komposisi elektrolit yang paling banyak cairan ekstraseluler natrium. Kalau di dalam dalam intraseluler ada kalium, begitu. Protein juga banyak ya di dalam intraseluler untuk mempertahankan apa namanya kadar keseimbangan asam basa dan elektrolit. Kita juga butuh protein, gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan lagi? Kalau belum, saya lanjutkan. Belum, Ibu. Oke, jadi ini adalah pertukaran ya, pertukaran pergerakan cairan atau elektrolit ya dari dari lungs ya, eh, pertukaran molekul senyawa ya di paru-paru, gastrointestinal dan juga kidney ya. Jadi Jadi si ion-ion tadi itu dari plasma kemudian tidak bisa loncat langsung ke dalam senyawa-senyawa ini, tidak bisa langsung loncat ke dalam intraseluler. Jadi harus melewati cairan intersisial dulu, begitu baru bisa masuk ke intraseluler. Jadi nggak bisa loncat. Pasti dengan cara osmosis tadi dia masuknya perlahan-lahan ya. Ada layernya, begitu nggak bisa langsung dari darah langsung masuk ke sel, itu nggak bisa. Jadi pertukarannya pertukarannya eh, gantian begitu ya, masuk ke layer dari plasma, masuk ke layer interstisial, baru ke ekstraseluler. Nanti kalau misalnya hasil metabolitnya dikeluarkan lagi melalui interstisial dulu, baru dialirkan ke darah lagi seperti itu. Nah, ini ya water input and output. Jadi sebenarnya water input air itu kita eh, ketika kita itu minum sebenarnya in and out gitu ya. Berapa air yang kita minum akan sama dengan berapa air yang dikeluarkan. Karena tadi tubuh itu berada pada kondisi homeostasis. Jadi ketika kita tubuh kita itu udah punya default berapa cairan yang kita butuhkan gitu ya. Jadi ketika kita merasa haus, itu kita berarti di dalam tubuh itu sudah kurang. Kita kita inilah kita kita minum gitu. Nah, nanti yang keluar itu adalah sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau misalnya kita di dalam tubuh itu tubuh kita itu butuh 1 liter lah ya. Nah, ketika kita merasa haus, harusnya sih kita harusnya nggak sampai merasa haus loh kita itu ya. Sebelum kita merasa haus itu tuh udah ngasih cairan lagi begitu. Nah, harusnya ketika kita minum ya 250 mili, nanti yang keluar juga 250 mili gitu. Kalau misalnya itu tubuh kita masih tetap 1.000 mili, masih tetap 1 liter. Tapi kalau misalnya tubuh kita itu kurang dari misalnya konsentrasinya jumlahnya kurang misalnya ketika udah dipakai dan lain-lain sisa 500 mililiter. Nah, kita kan haus, berasa haus itu kan. Nah, kita ngisi 1 liter misalnya. Nah, yang 500 itu dipakai tubuh, yang 500 akan dibuang. Begitu sistem untuk water input and output. Nah, di sini eh, apa ya? Mayoritas air itu akan didapatkan dari luar, dari makanan dari minuman ya. Metabol tubuh itu juga bisa menghasilkan air dari hasil eh, pembentukan energi ya. ATP itu ada airnya tapi hanya 10% di dalam tubuh. Nah, 90% kita butuh dari makanan dan minuman. Misalnya kayak puasa seperti ini pastinya kita akan dehidrasi gitu ya. Dan bahkan pada saat buka puasa itu dianjurkan untuk minum minuman yang minum dulu ya, diisi dulu minumnya agar tidak
dehidrasi daripada makan ya. Lebih baik minum dulu yang banyak begitu ya untuk mengganti cairan yang hilang karena kita nggak minum seharian atau puasa begitu. Rata-rata apa ya, cairan yang ada di dalam tubuh ini digunakan apa dikeluarkan melalui apa 60% melalui urin ya, kemudian 20% melalui keringat, melalui bukan melalui eh, paru-paru ya. Nafas kita nafas itu mengeluarkan air ya gitu. Kemudian melalui keringat dan juga melalui feses gitu. Ya kalau misalnya apa tubuh kita kurang ya ini pasti akan berkurang ya. Ketika cairan berkurang itu efeknya banyak sekali ya. eh dari mulai dari kulit jadi kering, kemudian konstipasi, kemudian eh, batu ginjal ya kalau misalnya kita infeksi saluran kencing dan lain-lain. Jadi efek dari kita itu enggak apa ya tidak me- mensuplai air itu dengan baik ya efeknya panjang banyak efek kesehatannya banyak. Jadi memang karena apa? Karena memang tubuh kita membutuhkan air. Jadi kalau kita nggak minum air ya pastinya akan berat terutama kerjanya ginjal gitu. Jadi metabolit metabolit yang apa ya, hasil-hasil metabolisme tubuh kita itu tidak bisa dikeluarkan melalui urin begitu. Tidak bisa dikeluarkan melalui apa ya di dari dalam tubuh. Jadi nendap 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 akhirnya kalau di ginjal membentuk batu oksalat misalnya jadinya batu ginjal atau eh, adanya kristal-kristal yang metabolit yang tidak bisa dikeluarkan itu menggesek apa ureter ya jadinya infeksi saluran kencing dan lain-lain seperti itu. Nah ini water jadi mekanisme melalui mekanisme rasa haus yang dimediasi oleh hipotalamus. Jadi yang seperti yang saya jelaskan tadi ketika apa namanya tubuh kita itu merasa haus gitu ya, tekanan darah kita turun, ada hormon renin-angiotensinnya meningkat dan akhirnya mempengaruhi kondisi cairan plasma menurun, kemudian osmolaritas ekstraselulernya meningkat, akhirnya kering dan akhirnya menstimulasi si hipotalamus ini sehingga mengakibatkan rasa haus tadi. Jadi kita rasa haus itu karena apa? Karena osmolaritas ekstraselulernya tinggi, kemudian penurunan plasma volume. Jadi osmolaritas tinggi itu karena apa? Karena cairan di ekstraseluler itu sudah ditarik ke intraseluler. Jadi ibaratnya cairan dari ekstraseluler apa osmolaritas apa ya konsentrasi metabolit apa ya konsentrasi senyawa di dalam intraseluler itu tinggi. Jadinya dia akan menarik air dari ekstraseluler. Jadi apa volume plasmanya turun, kemudian volume plasma dan juga cairan interstisialnya itu habis gitu loh. Jadi ketika cairan ekstraseluler itu menurun kadarnya, dia akan menstimulasi si hipotalamus itu untuk apa si eh, cairan kita sudah ketarik ke intraseluler. Begitu akhirnya kita merasa haus dan kita butuh minum. Nah, ketika kita minum ya udah di dalam di ekstraseluler cairannya sudah ditambahkan lagi akhirnya konsentrasi konsentrasi senyawa tadi itu misalnya natrium kaliumnya itu sama lagi kayak tadi loh kayak yang 10 gram kemudian ditambah ada penambahan 5 gram jadinya konsentrasinya di intraseluler itu meningkat akhirnya dia menarik air dari
dari ekstraseluler untuk menyamakan menyamakan konsentrasi begitu. Ketika kita minum, akhirnya konsentrasi larutan di dalam ekstraseluler dan intraseluler sama lagi. Akhirnya kita nggak haus lagi. Seperti itu. Mudahnya seperti itu untuk regulasi air ya, karena ketarik oleh jadi konsentrasi eh, kayak tadi konsentrasi garam ya, konsentrasi garam di dalam cairan intraseluler itu tinggi, jadinya ketarik dan yang dari ekstraselulernya, jadinya habis yang di ekstraseluler. Nah itu yang membuat kita itu merasa haus, gitu. Ini sama ya. Jadi jadi urin juga ketika urin itu dikeluarkan ya, ketika urin apa ya hormon adiuretik ini mengeluarkan urin, sistemnya sama seperti tadi ya. Jadi ekstraseluler apa ya ekstraseluler tadi menurun konsentrasinya, menurun apa jumlahnya. Jadi ada reseptor ter- terjadi reseptor haus tadi, sama seperti apa regulasinya sama dengan ADH dan juga renin angiotensin tadi, begitu. Jadi water reabsorpsi eh, meningkat ketika urin apa ketika kita sudah mengisi air itu ke dalam tubuh lagi, begitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Halo, kok nggak ada suaranya? Belum, Ibu. Oke, bisa dipahami? Kalau kita Bisa, Ibu. oke, kalau misalnya kita haus itu karena cairan ekstraseluler itu berkurang. Tapi kalau misalnya kita mengeluarkan urin, itu cairan ekstraseluler yang berlebih, gitu ya. Jadi opposite apa namanya? Kalau misalnya kalau misalnya cairan intersisialnya itu udah penuh, dia akan nggak mau nerima lagi. Akhirnya apa? Kalau kita minumnya berlebih nih ya, jadi kita kadang minum berlebih, kemudian kita merasa pengen ke belakang, itu karena apa? Karena di cairan ekstraseluler tuh menumpuk, gitu ya, cairannya menumpuk, akhirnya harus dikeluarkan karena cairan intersisial udah nggak bisa menampung lagi, akhirnya dikeluarkan eh, daripada me- menumpuk di dalam tubuh seperti itu. Makanya kita merasa pengen kebelet pipis seperti itu ya. Kalau misalnya kita kebanyakan cairan di dalam tubuh, begitu. Kalau misalnya kita pernah kan, maksudnya kalau kita dalam kondisi puasa seperti jarang kan kita ke belakang gitu. Maka karena apa ya? Karena nggak ada yang dikeluarkan begitu. Karena tidak ada yang berlebih begitu. Kalau misalnya jarang ke belakang juga, dia karena ya udah cukup di dalam tubuh digunakan bahkan bahkan kurang begitu. Oke, kita masuk ke dalam natrium. Jadi natrium itu paling banyak ada di dalam cairan ekstraseluler. Kebutuhan natrium itu maksimal 3 ribuan lah ya, 3 ribuan miligram per hari. Atau kalau di kemasan, apa ya, di kemasan label-label kemasan makanan itu 2.300 miligram per hari. Sebenarnya banyak sih, 2.300 itu, ya 3.000 itu sekitar berapa ya, 2 sendok teh ya, segitu. Dan sebenarnya kita terlalu banyak ya makan, apalagi di Indonesia ini makanannya terlalu asin. Jadi kasus darah tinggi itu juga banyak ya karena konsumsi natriumnya juga berlebih karena kita nggak bisa ya makan makanan hambar begitu ya. Dulu sih, kalau saya sih dulu nggak bisa, tapi sekarang udah
Kalau udah terbiasa nggak suka asin juga, ya nggak begitu suka makan makanan yang terlalu asin begitu. Sudah teradaptasi, udah beradaptasi ya. Kalau makanan terlalu asin jadinya langsung pusing begitu. Ya, karena tubuh kita tuh nggak perlu banyak-banyak natrium sebenarnya. Karena dari makanan yang tidak dibumbuin itu sudah mengandung natrium yang besar, apalagi seperti ikan ya, yang dari laut itu natriumnya tinggi. Nah, ini dia bekerja sama natrium ini dengan kalium dan kalsium terkait transmisi saraf atau dan juga kontraksi otot. Dan kemudian dia akan dieskresi melalui ginjal. Jadi semua elektrolit akan dieskresi melalui ginjal. Nah, ini ya proses absorpsi natrium atau sodium di dalam tubuh. Jadi melalui transport apa ya? Transport aktif ini masuknya pintunya. Nah, jadi ini adalah eh, elektro extracellular natrium concentration. Dia ini untuk osmolaritas kaitannya. Tapi kalau kadar ya, kadar natrium ini berkaitan dengan tekanan darah. Jadi ketika tekanan darah tinggi itu berarti jumlah natrium di dalam tubuh kita itu tinggi gitu. Kalau konsentrasi itu kan per dibagi dengan jumlah cairan ya. Misalnya konsentrasi itu kan dalam bentuk persen ya, berapa persen. Tapi kalau konten, natrium konten itu dalam bentuknya miligram ya, berapa miligram natrium yang ada di dalam tubuh kita. Nah, berapa miligramnya itu yang berkaitan dengan pengaturan tekanan darah ya. Kalau konsentrasi dia lebih ke osmolaritas tadi, lebih ke reseptor haus dan pengeluaran tadi begitu ya. Nah, sensornya beda. Sensornya kalau konsentrasi dia pakai osmoreseptor, kalau natrium konten atau kadar natrium dia melalui baroreseptor. Nah, nah ini tadi ya yang regulasi kalau konsentrasi natrium itu dia dengan antidiuretik hormon dan mekanisme haus. Tapi kalau kadar natrium dia berkaitan dengan eh, hormon apa renin, angiotensin, aldosteron dan ANP hormon. Apa ya ANP ini perifer lah. Lupa saya. WP-nya perifer hormon mekanisme yang me, apa yang meregulasi terkait tekanan darah di dalam tubuh kita. Berbeda ya konsentrasi dan konten. Kalau konsentrasi dia berkaitan regulasi haus, tapi kalau kadar natrium dia beregulasinya terkait tekanan darah. Begitu itu dua hal yang berbeda. Nah, ini ya. Ini yang konsentrasi ya. Hmm. Ini jalur yang eh, konsentrasi cairan, ini yang jalur yang pengaturan tekanan darah begitu. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Oke, ANP nih ya, atrial neonatriuretic peptide ya, bukan perifer. Atrial neonatriuretic peptide ini terkait regulasi tekanan darah tinggi. Ya, tekanan darah tinggi, tekanan darah ya. Bisa dipahami terkait regulasi ini?
Bisa, Bu. Oke. Jadi sama saja ya, mekanisme regulatif sodium water balance ya untuk em, eh, mempertahankan tekanan darah di dalam tubuh kita begitu. Intinya ya tekanan darah itu jangan banyak-banyak makan garam lah ya. Garam itu nggak cuma NaCl ya. Garam itu kan Na, magnesium, terus apa lagi yang pokoknya di dalam satu golongan itulah garam semuanya. Teman-temannya natrium di satu golongan periodik berat seperti itu. Kalau misalnya ya nggak makan makanan proses apa ya proses food ya proses food itu pas dipastikan natriumnya sangat tinggi. Makanan yang proses food itu seperti apa yang udah diolah ya seperti sosis lah, nugget lah itu dipastikan konsentrasi dari apa ya kadar natriumnya itu akan tinggi. Kenapa? Karena si natrium ini karena dia kan sifatnya menyerap air ya, dia mengikat air. Jadi dia sebagai pengawet alami ya, dia sebagai pengawet alami agar si makanan tadi itu tidak rusak. Makanya kenapa ditambahkan garam di makanan-makanan yang butuh pengawetan tinggi karena dia mengikat air. Air kan mudah apa ya? Ketika kadar air tinggi di dalam sebuah makanan, dia akan cepat rusak si makanan itu. Biar nggak cepat rusak, makanya ditambahkan si air tadi. Ya, Pak, dinamakan garam tadi untuk mengikat air, untuk menyerap air. Begitu. Jadi makan usahakan makan makanan yang tidak banyak diproses gitu ya. Jadi makan makanan alami saja untuk menghindari kejadian peningkatan tekanan darah. Dan jangan salah, peningkatan tekanan darah ini sudah menjalar ke usia-usia 20 tahunan ya. Jadi sekarang banyak anak-anak muda yang sudah mengalami hipertensi di usia 20 tahunan awal ya. Mahasiswa-mahasiswa itu banyak kasusnya. Karena itu tadi, karena makan makanan yang processed food. Kebanyakan makan makanan yang instan begitu. Sebenarnya kalau kalian makan makanan ini sih bisa diatasi ya dengan cara apa? Dengan cara minum yang banyak sebenarnya. Kalian makan garam boleh, tapi minumnya juga harus banyak. Untuk apa ya? Itu tadi untuk meluruhkan apa ya? Untuk mempertahankan konsentrasi apa ya? Untuk melarutkan si natrium tadi itu. Makanya kalau habis makan makanan yang asin-asin ya, itu kalau bisa minumnya yang banyak gitu. Itu untuk mencegah terjadinya penumpukan kadar natrium di dalam tubuh yang akibatnya ke tekanan darah. Gitu. Biasanya kalau kita makan asin itu kan gampang haus ya, gitu. Nah, itulah solusinya untuk mencegah itu juga kita bisa minum minum air yang banyak itu untuk meluruhkan tadi itu untuk mengeluarkan sih eh, apa ya mem- tidak menumpuk si natrium jadi biar bisa terikat oleh air tadi. Itu tidak berdiri sebagai natrium sendiri tapi dia jadinya NaOH nantinya. Dia akan berenang di dalam cairan. Jadi dia tidak berdiri sebagai natrium sendiri. Begitu. Agar tidak meningkatkan tekanan darah tadi, ya si ANP tadi, regulasi ANP gitu. Selanjutnya yaitu kalium atau potasium. Ini adalah lawan dari natrium ya. Dia paling banyak di cairan intraseluler. Kalium ini terdapat pada buah dan sayur ya. Ini juga eh, ini juga garam ya, kalium atau potasium. Jadi so nggak garam itu tidak cuma natrium ya, NaCl, tapi KCl atau potasium. Jadi kalau misalnya ada potasium ya di dalam komponen ingredients di makanan-makanan ya sama aja garam gitu ya. Terdapat pada banyak di buah dan sayur. Tapi kalium potasium ini tidak apa ya?
karena dia tempatnya di intraseluler apa ya berkebalikan dengan natrium tadi, jadi dia ini sebenarnya dia tuh diuretik apa ya mengeluarkan cairan gitu. Jadi makanya kenapa orang darah tinggi misalnya itu diwajibkan banyak makan buah dan sayur. Nah, itu untuk melarut apa ya, meluruhkan untuk mengeluarkan si natrium ini dari dalam tubuh konsentrasi menurunkan kadar natrium di dalam tubuh kita lewat melalui mekanisme pengeluaran melalui urin gitu, mempercepat ya, mempercepat pengeluaran cairan melalui urin gitu. Jadi fungsi apa ya, fungsi si sayur buah ini yaitu tadi untuk apa ya, membalancekan ya, membalancekan apa ya, apa ya, mengurangi kadar natrium di dalam tubuh kita. Jadi meluruhkan si natrium itu untuk keluar cairan, lalu melalui cairan gitu ya. Nah, ini efeknya berlawanan dengan natrium gitu. Dan juga ketika natrium itu apa ya, ak- asupan natrium kita itu tinggi, itu akan apa ya, mengganggu kadar kalsium di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita makan makanan yang tinggi natrium, konsentrasi kalsium kita tuh juga akan menurun. Begitu. Jadi kalsiumnya akan cepat terbuang ketika kita mengkonsumsi natrium itu terlalu tinggi. Dia akan hilang kalsium apa ya? Kalsium kita begitu. Kalau kita terlalu banyak makan natrium. Ini sama kalium itu mempertahankan si kalsium tadi begitu. Apa mempertahankan ekskresi si kalsium tadi dengan eh, menurunkan kadar si natrium tadi. Gitu. Natrium dan kalium ini bekerjanya berlawanan. Nah, kalau kalau kelebihan kalium itu ya pastinya kita akan apa namanya kalau kelebihan natrium tadi kita lebih ke peningkatan tekanan darah ya. Tapi kalau kelebihan kalium kita biasanya akan apa? Akan banyak mengeluarkan urin gitu. Karena sifatnya diuretik. Kalau si kalium ini. Kalau misalnya ini kalium bahaya ketika memiliki tekanan darah rendah. Misalnya kita makan, misalnya tekanan darah kita rendah. Kalau misalnya kita makan buah dan sayur terlalu banyak, itu biasanya kita akan pusing. Misalnya apa ya? Orang yang punya tekanan darah rendah itu kalau misalnya makan apa ya? Makan semangka lah ya. Semangka itu kaliumnya tinggi. Atau makan ya buah dan sayur terlalu banyak lah. Tiba-tiba pusing. Nah itu karena apa? Karena dia menurunkan si konsentrasi natrium tadi. Akhirnya eh, kalau tekanan darah rendah kan ya konsentrasi natriumnya kurang lah ya gitu. Jadi kalau misalnya ditambahkan kalium, dia blood pressure-nya akan semakin menurun. Jadinya apa? Pusing ketika blood pressure kita turun. Karena apa? Karena oksigen yang eh, aliran oksigen di dalam tubuh kita itu berkurang tekanannya. Apa tekanan untuk mengirimkan oksigen ke otak itu berkurang ya. Jadinya merasa pusing ketika kita makan makanan kalium yang tinggi pada orang yang hipotensi begitu. Jadi ya hipotensi itu juga nggak bagus juga ya. Ya hipertensi juga nggak bagus, hipotensi juga nggak bagus gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tekanan darahnya rendah ya itu bukan berarti baik ya gitu. Jatuhnya nanti tidak apa ya aliran oksigen ke dalam otak terutama itu tidak bagus gitu. Akhirnya apa? Pusing, lemas dan lain-lain. Itu kalau tekanan darah tinggi pun juga sama, pusing juga akhirnya, sama kaku dan lain-lain karena itu tadi karena konsentrasi natrium yang terlalu tinggi, ototnya jadi kaku, ya eh, jadinya apa ya kayak pegel-pegel semua badannya, apalagi di bagian leher gitu. Itu akan
bikin dua-duanya akan bikin pusing ketika terlalu tinggi tekanan darah atau terlalu rendah karena terkait dengan tekanan darah tadi. Nah, selanjutnya yaitu klorida. Klorida itu anion ya, anion terbesar dalam cairan ekstraselular ya. Jadi dia berikatan dengan natrium untuk pertukaran ya, pertukaran asam HCO3 jadi pertukaran CO2 di dalam darah gitu ya untuk klorida ini fungsinya. Jadi klorida karena dia itu berikatan dengan apa ya, kalau garam itu kalau udah di dalam tubuh dia akan apa ya si elektrolit ini akan punya fungsi masing-masing gitu. Kalau sudah terlepas ya dari ikatannya. Jadi kalau klorida ini dapatnya dari mana? Dia akan berikatan dengan natrium, jadi biasanya dia akan ada di garam-garaman. Tapi ketika dia udah sampai di dalam tubuh, dia mempunyai fungsi yang berbeda, regulasi yang berbeda dari natrium, meskipun dia berasal dari makanan yang sama, gitu. Nah ini ya mekanisme eh, sekresi dari natrium, dari kalium ya, natrium, kalium, sama klorida, dia melalui enterosit ya, jadi melalui kanal-kanal ya, kanal-kanal ini untuk dikeluarkan ke apa ke daerah ke usus gitu. Jadi tidak melalui tidak melalui osmosis tapi melalui ya kanal-kanal ini begitu. Transport ya, transport aktif. Selanjutnya yaitu kalsium dan fosfat dalam bentuk garam kalsium fosfat. Dia ini banyak di chest ya, di cairan ekstraseluler untuk pembekuan darah, pemeliharaan membran, neuro ya, neuromuskular, otot-otot neuro gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalsiumnya rendah, tadi kalsiumnya rendah karena konsentrasi natriumnya tinggi, itu menyebabkan tetanus otot, jadi kekejangan otot. Makanya kalau misalnya kita darah tinggi ya, natriumnya tinggi, kalsiumnya kan rendah ya, itu akhirnya ototnya kaku gitu ya. Nah, kalau misalnya kalsiumnya tinggi ya di dalam tubuh terlalu tinggi ya, itu menyebabkan apa? Menyebabkan jantung eh, berdetak cepat, lebih cepat gitu ya. Yang jadinya nggak iramanya itu cepat gitu, akhirnya bisa mengancam jiwa juga. Jadi jantung otot-otot itu terlalu terlalu barbar ya gitu. Jadinya eh apa ya? Ritme jantungnya tidak beraturan akhirnya mengancam jiwa juga. Jadi makanya tadi konsentrasi elektrolit natrium kalium itu juga akan berkaitan dengan anionnya kalsium dan fosfat ini gitu. Efek-efeknya hipotensi dan juga hipertensi kaitannya juga dengan kalsium dan fosfat ini nanti gitu. Nah, kalsium ini dipengaruhi oleh hormon paratiroid ya, dan juga semua semua elektrolit ini akan dieskresi melalui urin dan feses, tapi kebanyakan melalui urin semuanya. Tuh. Nah, ini adalah regulasi efek hormon paratiroid di tulang ya. Jadi ketika
hipokalsemia, konsentrasi kalsium di dalam darah tubuh kita itu menurun, dia akan menyuruh si paratiroid hormon ini untuk mengambil kalsium-kalsium itu di di ginjal, di tulang, ya, dan juga di usus untuk dialirkan di dalam darah untuk dipakai lagi, gitu ya. Ketika konsentrasi kalsium di dalam darah itu menurun, jadi ngambilnya dari tulang, dari ginjal dan usus, begitu. Nah, kalau kalsium di dalam tubuh kita itu dalam tulang itu kurang ya, yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya tulang gampang keropos, gitu ya. Kalau ginjalnya rusak, misalnya kalsium tidak dapat diserap, tidak dapat di apa ya, tidak dapat diserap dan akhirnya ya itu tadi sama saja bikin tulang apa yang ngambilnya dari tulang terus jadinya tulangnya jadi keropos begitu. Dan karena apa? Karena nggak bisa mengambil dari ginjal untuk kalsiumnya dan vitamin D terutama ya. Ini kadang-kadang apalagi kalau konsumsinya kurang gitu atau konsumsi kalsium dari makanan kurang ya udah ngambilnya dari tulang terus jadinya tulangnya jadi keropos jadi mudah lama-lama jadi keroposan tulang akhirnya nggak bisa jalan biasanya begitu. Apalagi kalau sudah berkaitan juga dengan hormon estrogen ya. Hormon estrogen itu dibuat di ginjal. Kalau udah menopause memang makanya kalau udah menopause itu apa namanya? Rawan terjadi pengapuran apa pengeroposan tulang karena apa ya, si kalsiumnya ini nggak bisa diserap lagi dari ginjal dari kecuali kalau misalnya asupannya bagus. Biasanya kan juga asupan semakin tua, asupannya semakin berkurang dan lain-lain, akhirnya defisiensi juga si kalsiumnya dan vitamin D-nya. Begitu makanya kalau udah berumur terus sebaiknya mengkonsumsi ya, mengkonsumsi suplemen kalsium atau vitamin D untuk apa? Untuk mencegah si pengapuran tulang tadi, agar si kalsiumnya ini nggak ngambilnya dari tulang terus, begitu. Nah, ini adalah beberapa fungsi ya, fungsi, kemudian defisiensi, simptomnya bagaimana ya, kemudian eh, food source-nya, jenis makanan yang mengandung sodium, potasium, kloride, kalsium, fosfor, magnesium, dan juga adequate intake-nya berapa. Bisa dibaca sendiri. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Halo? Belum ada, Bu. Oke, saya lanjutkan ke gangguan cairan dalam tubuh. Jadi, eh, gangguan itu ada jenisnya T3 ya, ada dehidrasi, kemudian hidrasi hipotonik, dan juga edema. Jadi kalau dehidrasi itu kita kehilangan air, ya, kehilangan cairan, ditunjukkan dengan ciri-ciri haus, kulit kering, penurunan produksi urin, ya, pokoknya lemes ya, akhirnya lemes ya, gitu. Karena kekurangan cairan. Kalau hidrasi hipotonik ini kita cairannya terlalu banyak, yang akhirnya membuat apa? Akhirnya membuat namanya edema. Jadi kalau udah edema ini biasanya apa ya? Biasanya edema itu terjadi karena tadi si pengeluaran apa ya, pengelolaan cairan dari dalam tubuh itu bermasalah. Biasanya kan tadi kan saya cerita bahwa kalau misalnya kita minum air 1000 ml misalnya ya keluar 1000 ml atau misalnya kita butuh kekurangan 500 ml kita minum 1000 ml yang 500 kita pakai yang 500 dibuang. Nah, kalau sudah masuk ke edema ya atau berlebihan dia ini berlebihan tapi dia nggak bisa dikeluarkan melalui tubuh. Kenapa? Karena ada gangguan, misalnya gangguan pada ginjal. Akhirnya dia menumpuk di
cairan interstisial akhirnya bikin bengkak begitu ya. Pada kondisi-kondisi eh, karena keseimbangan cairannya terganggu lah ya, entah itu dia kekurangan protein atau dia ada penyakit ginjal, kemudian jantung, dia akan mempertahankan si cairan ini nggak bisa dikeluarkan dalam tubuh. Akhirnya akan menjadi edema. Nah, ini ya, jadi kalau misalnya dehidrasi, ini sel-selnya kurus gitu ya. Misalnya kita aktivitas fisik yang berlebih, olahraga gitu ya, kemudian eh, loss of H2O ya. Jadi H2O-nya itu banyak yang terbuang melalui keringat gitu. Akhirnya apa? Selnya mengkerut dehidrasi. Tapi kalau kita minum minum H2O terlalu banyak atau air terlalu banyak, yang akhirnya apa? Akhirnya sebenarnya si sel itu intraseluler udah cukup. Nah, jadinya apa? Jadinya bengkak selnya gitu. Dan kalau misalnya parah, ya kalau misalnya ini tidak bisa terbuang, ya bisa biasanya sih kita minum terlalu banyak ini paling ya keluar lagi kan melalui urin. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa mengeluarkan ini, ya seperti tadi, seperti ada kelainan ginjal, kemudian kekurangan protein, nah akhirnya jadinya seperti ini, edema. Dia nggak bisa dikeluarkan, jadi di dalam tubuh eh, melayang-layang di dalam tubuh tidak bisa dikeluarkan karena kurang protein, karena ada gangguan pada ginjal, menumpuk dan seperti ini. Jadi apa ya, bukan gendut tapi dia adalah air, bukan lemak ini ya. Jadi kalau misalnya bedanya, kalau misalnya edema itu kalau kulitnya dipencet ya, kulit kalian dipencet itu dia akan balik ini. Jadi pencet akan tetap eh, apa akan tetap membekas hasil dari pencetan kita. Begitu. Ini biasanya pada orang-orang yang kekurangan protein atau sakit jantung atau ada penyakit ginjal. Begitu kan nggak bisa dikeluarkan. Nah, ini adalah efek dari dehidrasi ya. Eh, dehidrasi sampai kalau kalau eh, haus itu sebenarnya sudah dehidrasi ya. Gitu. Jadi haus itu kita berarti udah masuk ke mild dehydration. Udah padahal haus, kadang haus aja kan ya udah haus aja gitu. Sebenarnya kadang kita haus kita abaikan gitu. Padahal itu sudah masuk ke dehidrasi ringan ya. Kalau sampai berat ya, kalau sampai berat bisa sampai kematian ya. Bisa bingung, disorientasi. Makanya kalau nggak konsentrasi, makanya kalau eh, apa si Aqua itu ya, itu kalau iklannya dia nggak konsentrasi karena kurang minum ya memang bener sih begitu ya. Jadi kayak linglung gitu kalau misalnya kita terlalu dehidrasi ya. Ini adalah ketika kekurangan cairan itu pada kondisi-kondisi seperti ini ya. Hipertensi, eh, gagal ginjal, stroke, pregnancy, infeksi saluran kencing. Jadi ada beberapa hal kondisi-kondisi medis yang mengakibatkan menurunnya jumlah cairan di dalam tubuh. Pasti eh, resiko untuk kekurangan cairan itu tinggi ketika mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Gitu. Nah ini ya ketika konsekuensi dari imbalance elektrolit sodium, potasium. Ini kalau hipernatremia eh, penyebabnya apa ya, kemudian konsekuensinya apa sudah ada, silakan tinggal dibaca, sudah lengkap ya, tinggal dihafalkan saja. Oke, ini adalah dua buku yang saya gunakan untuk kuliah pada pagi hari ini.
Mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Ada yang ingin didiskusikan sampai di sini? Atau sudah pada kabur ini ya? Masih hadir, Bu. Dari saya belum ada. Yang lain? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada kekurangan. Selamat Lebaran ya. Sudah pulang kampung semua ini teman-teman? Sudah, Bu. Baik, Bu. Bu. Wow, iyalah mudik duluan ya biar nggak macet. Ini jalanan udah nggak ada macet ya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.